Hai guys, ini gue Fani. Hari ini gue bakal bikin vlog tentang temen gue yang cukup banget gitu. Ini dia, ini namanya Siti. Ini masih ada namanya Siti, nggak sekian banget sih. Dengan ngevlog yaitu mendeskripsikan temannya yang tipu. Nah, dari situ tapi tidak semua setuju, ada like atau dislike. Nah, yang like itu nambah follower, yang bisa seperti itu Pak, langsung nyamperin yang vlog tadi, yang langsung ditegur ya Pak, itu mungkin itu Pak, izin Pak. Oke, terima kasih. Ketika kita ingin menegur atau mengingatkan siswa atau teman yang melakukan kesalahan, tidak dengan menjauhinya gitu Pak. Malah kan kita mau lihatnya balik, mau mengingatkan, tapi malah menyulitkan gitu ya, karena kita menyakiti anak tersebut seperti itu. Seperti yang dia lihat tadi yang bermain gitar, tapi dia melakukan hal yang salah. Tapi ternyata teman-temannya juga melakukan hal yang salah karena menegur Fani dengan cara menjauhkan dia, gitu ya, bukan mengingatkan dia untuk cara-cara yang lain. Oke, itulah kondisi nyata yang ada di sekolah itu. Nah, kalau kita mendapatkan hal yang seperti itu, Bapak dan Ibu, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai tim PPPK? Kita lihat pencegahan. Gimana sih caranya pencegahan itu? Yang pertama adalah penguatan tata kelola. Jadi kita bisa melakukan pencegahan terhadap kekerasan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah dengan penguatan tata kelola. Ini Bapak dan Ibu yang harus ada di sekolah. Yang pertama ada penguatan tata tertib. Coba kita lihat tata tertib kita, jangan-jangan dari tahun ke tahun itu jangan dirubah-rubah. Ya, padahal tindak kekerasannya sudah meningkat, sudah beraneka ragam. Pencegahan yang utama. Kalau penanganan ya, nomor 2 lah. Nah, itu biasanya action pada saat setelah kejadian yang kita pengen tidak terjadi. Itulah pencegahan. Lalu yang berikutnya adalah pelibatan warga sekolah, termasuk orang tua. Tapi sekali lagi bukan di dalam TPPKSP ya, tapi keterlibatan di dalam program-programnya. Tadi ya, warga sekolah, beserta stakeholder yang ada, termasuk juga di dalamnya lingkungan yang ada, lingkungan setempat. Dan kita sedih itu terjadi di dunia pendidikan, dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang seharusnya menjadi role modelnya buat anak-anak kita. Dan banyaklah ya, karena saya di dinas, saya merasa sebagai orang tua, karena ya ada orang-orang tertentu yang berpikirnya salah. Jadi anak itu sangat menghargai dia sebagai orang tua, tapi justru kelakuannya
menyalahi kepercayaan itu adalah peduli. Jadi kalau ada orang yang nggak jujur, kalau ada orang yang nggak disiplin, dia berani tegur, kamu disiplin dong, bayinya yang rapi, gitu ya. Kata-katamu yang sopan, itu care namanya. Jadi tidak hanya dia tahu, tapi dia melakukan dan dia care terhadap apa yang harusnya dilakukan. Kita melihat esensi dalam proses. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, pendidikan karakter itu tetap harus diimplementasikan dalam dalam 4 ranah. Yang pertama adalah dalam budaya sekolah. Jadi teman-teman kadang-kadang lupa budaya sekolah. Bu Diana berdiri pagi-pagi di depan pagar, anak pada salaman. Itu adalah penanaman karakter. Datang nih murid namanya Dadan, nggak rapi bajunya, ditegur sama Bu Diana. Dadan, bajunya rapikan, masukkan anak. Ada ibadah pagi, teman-teman. Ada sholat jamaah, teman-teman yang musik. Itu adalah penanaman karakter melalui budaya sekolah. Dan ini jangan hilang gitu. Karena ada P5 seakan-akan pendidikan karakter melalui budaya sekolah hilang. Begitu. Contoh sederhana, saya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sebelum belajar coba kamu berdiri dulu, rapikan bajunya ya. Jalan kita lihat. Ayo bajunya rapi, bajunya dimasukkan. Itu pendidikan karakter. Coba lihat di kolom mejanya masih ada sampah nggak? Itu pendidikan karakter. Ayo sampahnya dikeluarkan dulu. Silakan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Amin. Yang kedua, memenuhi anak tentang siswi di luar itu. Secara regulasi itu ya secara apa ya? Iya secara apa? Jadi artinya berkelanjutan. Kalau yang pertama bisa jadi yang lanjutkan gitu. Iya PKB ini. Ya katanya fitnah, desakan gitu. Kita nggak ada. Ya, Apalagi dikasih uang setiap hari, ya kan mama ada. ya, Pasti dia lah. Pikiran seperti itu. dia suka sama suka. Suka. udah utang. Dapat belum? Saya akan baca. Kan ada beberapa kasus Pak. Kalau misalnya dengan keluarga ya, kalau emang dia ada hubungan. Nah, teman-teman, endingnya kesimpulannya adalah baik teman pro untuk mempertahankan anak itu di satuan pendidikan atau kontra anak itu harus keluar dari sekolah. Kita lihat yang terakhir adalah hukum yang berlaku di sekolah. Kita ada apa tidak? Yang berikutnya kita melakukan langkah-langkah ini. Lihat nih, pihak sekolah cari tahu kronologis, kita melakukan pemukulan, bahkan sampai mengakibatkan temannya itu masuk rumah sakit. Ya, berarti kan itu tindak kekerasan, itu udah melanggar hukum pidana. Bukan berarti cukup selesai kamu damai ya salam. Tidak. Kalau si korban tetap menuntut jalur hukum, dia punya hak untuk itu. Ini yang disebut poin B. Ya, Untuk kesimpulan hari ini tentang kegiatan kali ini, kalau dari saya pribadi, bagaimana kita memperkuat sekolah tentang anak-anak, baik yang tadi yang kasus kita pelajari, berkaitan ilmu baru lagi nih Pak ya, untuk memperbaiki, membuka kembali tentang peraturan tata tertib yang ada di sekolah, supaya ketika
sangat seru kegiatannya sehingga kami nanti di sekolah akan ada tindak lanjut dan evaluasi dari tertib yang kami miliki. Oke, satu lagi di bagian depan siapa? Saya supaya kita cermat dalam menentukan keputusan terhadap pelanggaran peserta didik di sekolah, khususnya kasus-kasus tertentu. Jadi mengingatkan kita semua bahwa setiap pengambilan keputusan kita harus punya regulasi. Nomor 4, buat ilustrasi tentang kegiatan kita hari ini. Ayo buat ilustrasi. Ilustrasi masih gambar ya? Kayaknya kalau udah gambar susah. Yang akhir adalah susah nanti. Oke, jangan pakai pulpen. Ini lurus, lalu disilang ibu jarinya, diputar. Jadi gini nih, lurus, 1, 2 disilang, diputar. Kata kunci kedua, kalau tutupnya di sebelah kanan, ketika di atas ada di sebelah kiri. Oh. ini di atas. Itu jadi bahan bacaan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Dapat lagi ilmu baru yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Alhamdulillah. Kita sudah sampai sore. Mari kita tutup kebersamaan ini yang beragama Islam membaca hamdalah. Mohon maaf jika ada hal atau kata yang kurang berkenan buat Bapak Ibu semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.